Hey guys, di video ini saya mau membahas 9 tips bagaimana membuat landing page website Anda sehingga jualan Anda laris. Nah, saya akan membahas apa itu landing page, mengapa Anda membutuhkan landing page, dan juga 9 tips langkah-langkah yang bisa langsung Anda aplikasikan ke landing page Anda sehingga ketika audience datang ke website atau landing page Anda akan menghasilkan konversi yang jauh lebih tinggi. Sebelum kita mulai, buat Anda yang belum subscribe, silakan subscribe ke channel saya untuk mendapatkan info digital marketing dan bisnis online yang up to date. Nah, apa itu landing page? Jadi, kita semua tahu dong apa itu website, ya kan? Website itu misalnya website Anda tokosepeda.com. Oke, itu website. Jadi, sebuah website terdiri dari beberapa halaman, ya kan? Beberapa pages. Nah, ketika orang datang ke tokosepeda.com, oke, mereka akan menuju ke yang namanya itu homepage, halaman utama. Oke, itulah disebut dengan homepage. Nah, di homepage itu nanti kan banyak menu ya. Ketika orang klik, bisa melihat collection. Oke, yaitu misalnya koleksi-koleksi jenis-jenis merek sepeda. Nah, ada juga yang new arrivals. Ada juga contact us. Oke, jadi banyak nih halaman-halaman. Nah, ada sebuah halaman yang kita sebutkan dengan landing page. Nah, lalu landing page itu apa sih sebenarnya? Apa yang membedakan landing page dengan halaman-halaman lainnya? Nah, singkatnya itu landing page sifatnya adalah fokus ke satu goal atau konversi. Oke, ingat ya, landing page itu fokusnya hanya satu, yaitu ada sebuah goal, biasanya itu penjualan. Jadi ketika orang datang ke landing page ini, kita mau memfokuskan dia untuk mengklik tombol beli. Nah, tapi konversi selain berbentuk penjualan, bisa juga berbentuk misalnya sign up email. Oke, misalnya Anda mau mendatangkan traffic ke landing page, di mana di landing page ini Anda mau mengkolek data mereka. Oke, Anda mau meminta mereka memasukkan nama, email, nomor WA, kemudian mereka klik submit, Anda akan mendapatkan data mereka. Oke, itu juga disebut dengan konversi. Jadi sekali lagi, konversi bisa berupa pembelian. Oke, jadi kalau contoh di sini ya, ini adalah landing page yang fokus ke menjelaskan produk Anda. Oke, sepeda misalnya, terus detail-detail produk Anda, dan goal Anda itu adalah mau mereka menekan tombol buy ini. Itulah landing page, yaitu fokus ke satu goal. Nah, bisa juga landing page berupa ajakan untuk sign up email. Nah, biasanya landing page itu bukan halaman utama. Oke, contoh nih, ini URL-nya landing page Anda. Oke, tokosepeda.com/polygon. Jadi contoh misalnya nama sepeda ini brandnya Polygon. Oke, jadi ketika Anda mendatangkan orang ke landing page Polygon ini, Anda mau fokuskan mereka untuk Anda mau mengkonversi mereka pada akhirnya mengklik tombol beli ini. Oke, nah ini saya jelaskan lebih detail lagi apa sih perbedaan homepage dengan landing page ya. Nah, homepage itu kan halaman ketika orang masuk ke website Anda kan. Coba kita lihat di homepage ini banyak menu nih, ada new arrival, oke, ada collection, ada accessories, oke, dan sebagainya, clothes. Contoh nih, ini kan website tentang sepeda ya. Nah, website sepeda ini, oke, dia punya banyak menu. Seperti yang tertulis di sini. Nah, selain itu juga ada nih, watch video, ada tombol menonton video. Oke, mungkin video tentang brand mereka, video tentang sepeda terbaru. Ada tombol shop now. Oke, kalau diklik tombol ini, mungkin akan membawa kita ke halaman collection. Terus ada juga hot deals, misalnya kan, produk-produk yang populer dia pasang di halaman utama. Jadi Anda lihat di homepage di sini itu banyak banget tombol-tombol ataupun menu-menu yang bisa kita klik kalau kita mengunjungi homepage ini. Tapi kita bandingkan dengan landing page ya. Nah, landing page itu seperti ini. Oke, kalau Anda lihat di sini tombolnya order now. Oke, seperti contoh yang kita bayangkan tadi kan, kita mau orang ke landing page ini, dia melihat sepeda merek ini. Oke, terus kita jelaskan tentang sepeda ini, foto-foto sepeda ini, mungkin testimoni dan sebagainya, sehingga pada akhirnya dia akan mengklik tombol order now. Oke, kalau Anda perhatiin, dia tidak ada menu-menu lainnya. Di atas ini nggak ada menu kan? Kalau ada pun, perhatikan, ini linknya apa? Order now kan? Jadi fokusnya satu nih, jelas. Mereka mau audience klik tombol order sekarang. Sekali lagi, beda dengan apa? Beda dengan homepage yang banyak banget menunya atau link-link yang berbeda. Oke, itulah perbedaan antara homepage dengan landing page.
Jadi mudah-mudahan sampai di sini teman-teman sudah mengerti ya apa itu landing page. Oke. Nah, lalu pertanyaannya, mengapa dibutuhkan landing page? Kan gitu. Biasanya kita membuat landing page, oke? Karena misalnya gini, kita sudah menjalankan iklan nih. Misal saya mau jual sepeda Polygon ya. Jadi saya tahu ada produk yang namanya Polygon ini. Ini populer banget. Jadi saya mau jalankan iklan, fokus untuk menjual khusus sepeda ini aja. Oke, mungkin saya punya banyak koleksi sepeda lain di toko saya, yaitu tadi tokosepeda.com kan. Tapi saya tahu Polygon ini pasti banyak peminatnya. Jadi saya mau menjalankan satu iklan khusus untuk menjual Polygon ini. Oke, nah jadi saya menjalankan iklan. Oke, saya menjalankan iklan. Kemudian saya datangkan orang dari iklan ke landing page Polygon. Nah, karena saya sudah membayar ke iklannya, tentu saja saya mau memaksimalkan dong. Oke, saya mau memaksimalkan profit dari iklan saya kan, investasi dari iklan saya kan gitu. Nah, oleh karena itu saya tidak mau ketika orang dari iklan datang ke website saya, konsentrasi mereka itu terpecah. Karena ingat tadi goal saya kan mau menjual sepeda Polygon ini kan. Saya mau ketika mereka datang ke landing page ini, saya mau langsung mengarahkan ke halaman ini, tokosepeda.com/Polygon. Oke, saya tidak mau mengarahkan mereka ke homepage karena homepage itu terlalu banyak distraction ya, banyak banget tombol-tombol lain. Saya hanya mau fokuskan mereka untuk ke halaman produk Polygon, dan di sini tidak ada menu-menu lainnya. Oke, dan goal utama saya adalah mereka mengkonversi sampai ke pembelian sepeda Polygon ini. Oke, jadi sekali lagi tujuan Anda membangun landing page adalah karena Anda mau memfokuskan perhatian orang ke satu goal yang Anda mau. Terutama kalau Anda menjalankan iklan, Anda investasi iklan, Anda mau memaksimalkan investasi iklan Anda tersebut. Oke, jadi kita sudah jelaskan apa itu landing page. Kita sudah jelaskan mengapa kita perlu membuat landing page. Oke, dan nah ini contoh nih ya, kan tadi landing page kita kan tokosepedaku.com/Polygon. Mungkin Anda nanya nih, Albert, kalau misalnya mereka udah datang ke tokosepeda.com/Polygon, terus mereka lihat-lihat ternyata mereka nggak suka nih sama sepeda Polygonnya. Nah, ada kemungkinan nggak mereka akan menuju ke homepage kita untuk melihat koleksi yang lain? Ya, bisa-bisa aja. Misalnya gini nih, bayangkan Anda itu konsumen melihat iklan kan? Melihat iklan, Anda masuk ke landing page, Anda lihat-lihat sepeda Polygon ini, terus Anda nggak tertarik. Oke? Nah, tapi kan Anda lihat URL-nya kan? Anda lihat halaman ini, oh, tokosepeda.com/Polygon. Oke, saya nggak tertarik sama Polygonnya, tapi saya mau coba deh ke homepage-nya untuk lihat-lihat. Nah, itu terserah mereka. Oke, itu terserah mereka kalau mereka mau mengunjungi homepage ya, bagus dong. Oke? Bagus dalam arti mereka kan memang tidak mau membeli Polygon, mereka mau lihat-lihat sendiri produk lain boleh. Nah, tapi saya tidak akan sengaja menuliskan link di sini home gitu ya, supaya mereka klik. Saya tidak akan menyediakan link. Oke, kalau mereka sendiri mau klik boleh, terserah mereka. Maksudnya mereka sendiri mau kan tinggal dihapus nih kan, tinggal dihapus URL-nya, udah menuju ke homepage. Jadi hopefully Anda dapat ya maksud saya ya. Oke, next kita masuk ke 9 tips yang bisa Anda aplikasikan untuk membangun sebuah landing page yang menghasilkan konversi bagus. Oke, ini saya sudah tuliskan di sini ada 9 dan saya akan bahas satu persatu. Nah, kita mulai dari yang pertama, headline sesuai iklan. Oke, maksudnya seperti apa? Jadi pastikan message headline Anda di landing page itu sesuai dengan iklan. Oke, contoh nih. Misalnya ya, ini landing page Anda kan tadi kan. Oke. Nah, biasanya landing page itu ada dimulai dengan sebuah foto. Ini nanti namanya hero image. Nanti kita akan bahas di poin kedua ya. Hero image, terus ada message-nya. Oke, message utama atau headline-nya, dan juga ada call to action. Oke, atau tombol call to action. Baru nanti di bawahnya itu detail-detail, penjelasan, detail foto, testimoni, dan seterusnya. Oke. Nah, poin pertama nih, pastikan headline Anda yaitu di sini get 15% off bikes for commuters. Jadi ada diskon 15%. Nah, iklan Anda, oke, gunakanlah message yang sama. Jadi kalau misalnya iklan Anda gunakan get 15% off bikes for commuters, jadi kan ketika orang mengklik iklan ini kan mereka mengharapkan dong ada diskon 15%. Nah, ketika mereka klik iklannya dan masuk ke landing page Anda, pastikan mereka melihat offer yang sama, message yang sama. Oke, ini contoh yang bagus. Nah, contoh yang salah atau yang kurang bagus misalnya ini nih. Iklannya get 15% off bikes for commuters. Tapi ketika dia masuk ke landing page, oke, dia klik iklannya kan, masuk ke landing page. Message-nya nih, browse our high caliber racing bikes.
Jadi dia bingung nih loh, tadi katanya ada 15% off, mana 15%-nya? Oke, ekspektasi mereka yang dia harapkan itu tidak dia temukan di landing page Anda. Jadi ini contoh yang buruk. Oke, sekali lagi pastikan message headline di landing page itu sesuai dengan iklan. Oke, poin kedua adalah gunakanlah hero image yang menarik. Hero image itu apa? Tadi sudah dijelasin ya. Oke, kita lihat contoh. Tadi ini apa? Ini adalah message kan? Atau headline dari landing page. Ini adalah tombol call to action yang Anda harapkan mereka klik, atau satu goal landing page Anda itu kan. Nah, inilah hero image-nya. Oke, hero image ini adalah foto yang satu foto paling menarik yang mewakili produk Anda. Jadi usahakan foto ini kualitasnya bagus, menarik, sehingga ketika orang melihat fotonya, mereka tertarik untuk mencoba produk Anda atau membeli produk Anda. Oke, itulah yang disebut dengan hero image. Anda juga boleh gunakan video sih. Oke, tapi kebanyakan orang itu menggunakan foto. Oke, jadi poin kedua adalah gunakan hero image yang menarik. Poin ketiga adalah letakkan call to action atau tombol call to action di above the fold. Oke, above the fold itu maksudnya seperti apa? Contoh ya, misalnya kita lihat di sini. Nah, misalnya ini ya. Ini website blueapron.com. Oke. Jadi above the fold adalah ketika Anda buka website mereka, ini kan kita bisa scroll ke bawah ya. Oke, above the fold itu adalah yang di sini. Bagian yang kita lihat langsung di layar ini, di satu layar ini. Inilah above the fold. Below the fold adalah ketika Anda mulai scroll ke bawah. Oke, ini semuanya below the fold. Oke. Ini adalah bagian above the fold. Nah, kita juga bisa lihat ya, ini contoh landing page yang bagus juga menurut saya. Konsepnya sama kalau Anda perhatiin. Ini ada apa? Ada message atau headline-nya, ada hero image di sini, dan juga tombol call to action. Oke, tombol call to action. Nah, pastikan di landing page Anda, tombol call to action-nya itu ada di above the fold, ada di sini. Jadi ketika orang masuk, bisa langsung kelihatan tombolnya. Jangan sampai mereka perlu scroll baru ketemu tombol gitu. Oke? Nah, tentu di bawah Anda masih boleh ya letakkan beberapa tombol yang sama. Contoh di sini kan ada get cooking. Di tengah-tengah sini Anda juga boleh sih masukkan tombol call to action. Tapi make sure di above the fold, di bagian sini juga ada satu tombol call to action. Oke, contoh lain misalnya ini produk Ads Mastery ya. Landing page yang saya buat sama. Ini ada apa? Headline. Oke. Ada video yang menjelaskan tentang sekilas tentang Ads Mastery itu apa. Nah, ini juga ada tombol call to action di above the fold. Oke. Poin keempat, arahkan mata ke tombol atau konten yang penting. Contohnya nih, misalnya, oke, ini landing page Vibro atau detox ya, produk detox. Jadi misalnya saya mau fokuskan mereka untuk menonton video cara kerja Vibro misalnya kan. Nah, saya akan ini nih, saya taruh tombol panah di sini. Oke, tombol panah. Jadi mata kita itu kalau melihat panah itu terbiasa itu, arah panahnya kemana? Oke, jadi ketika orang melihat panah ini, mata mereka akan tertuju ke video di sini. Dengan harapan mereka akan klik tombol play. Oke, karena saya mau mereka menonton video ini, misalnya video ini menjelaskan cara kerja Vibro, sehingga ketika mereka menonton video ini, mereka menjadi lebih tertarik dibandingkan kalau mereka tidak menonton. That's why saya mau memastikan saya memasang panah yang mengarah ke video itu, sehingga mata mereka itu akan terarahkan ke sana. Oke, inilah contoh gunakan panah untuk arahkan mata mereka ke tombol atau konten penting yang Anda mau mereka lihat. Poin kelima, tunjukkan produk in action. Oke, kalau misalnya produk Anda itu misalnya contoh nih, ini ada kacamata Barner, kacamata anti blue light yang bisa menjaga kesehatan mata, terutama bagi orang yang sering bekerja di depan laptop, atau menonton televisi, menonton gadget, itu ada blue light. Dan blue light itu kalau kita tidak memprotek mata kita, itu bisa merusak mata. Nah, jadi kacamata ini adalah kacamata anti blue light. Nah, kalau Anda perhatiin di landing page mereka memasang video singkat ini. Anda perhatiin ya. Ini kacamata Barner. Nah, ketika dia menembakkan blue light-nya itu nggak bisa tembus kalau Anda lihat. Nah, tapi ini kacamata biasa, dia tembakkan blue light-nya tembus nih. Blue light-nya tembus. Kalau kita lihat yang Barner, coba perhatiin ya. Nah, dia tembakkan blue light. Nah,
nggak tembus kan dia kan. Oke, nah inilah contoh dia menunjukkan video singkat produknya in action. Oke, kalau misalnya Anda punya, tidak harus video sih sebenarnya, dan bentuk foto juga boleh. Ya, kalau misalnya produk fashion itu gampang ya, tinggal kenakan. Misalnya Anda jual jas hujan, ya kan? Anda bisa minta model pakai jas hujannya terus difotoin. Kalau ada video lebih bagus, misalnya ada kemeja yang anti wrinkle, oke? Atau kemeja yang anti keringat, anti basah misalnya kan. Nah, Anda bisa buat video yang menunjukkan memang kemeja yang Anda jual itu anti basah gitu. Oke. Nah, mengapa Anda perlu menunjukkan product in action? Contoh ya, misalnya ini kan Barner kan. Kita tahu Barner ini tentu saja mereka research dan ada teknologi di belakangnya. Tapi kadang walaupun kita suka tentang cara kerja teknologinya dan segala macam, tapi kadang mata kita itu, atau kita lebih mengerti ketika sesuatu itu simple. Oke? Nah, jadi dia pasang dulu video ini. Supaya apa? Membuatnya sesimpel mungkin, kita melihat aja udah bisa ngerti, oh ternyata nih bisa ya menahan blue light, mencegah blue light masuk ke mata kita. Nah, setelah kita tertarik, baru kita akan membaca, oh secara sainsnya gimana ya, cara kerja teknologinya seperti apa. Nah, barulah dia tulis ini nih, our high quality organic lenses block 100% blue light under berapa nanometer, berapa persen blue light, berapa nanometer spektrum, dan sebagainya. Oke? Nah, tapi kalau misalnya bayangkan dia langsung ya, dia langsung tulis ini tanpa memberikan video di atas tadi, maka mungkin kita bacanya aja capek gitu kan. Loh, apa ini nanometer? Oke, berapa persen? Oke, CR39 dan sebagainya. Tapi kita tertarik membaca ini karena apa? Karena dia sudah menunjukkan produknya in action. Kita tertarik, baru kita kemudian membaca detailnya ini. Oke? Nah, poin keenam adalah seperti yang tadi saya juga udah sampaikan, gunakan copywriting yang simple dan mudah dipahami. Oke, jadi usahakan walaupun produk Anda itu teknologi tinggi dan sebagainya, usahakan pilihlah bahasa yang anak kelas 5 SD juga bisa mengerti. Oke, biasa itu patokannya sih. Kalau misalnya Anda bisa menyampaikan produk Anda dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh anak kelas 5 SD, maka Anda sudah berhasil membuat copywriting yang simple dan mudah dipahami. Oke, contoh nih, misalnya ini juga Barner glasses ya, Barner brand. Nah, coba perhatikan, di balik teknologinya yang rumit, oke, dia menjelaskan di landing page-nya itu dengan sangat simple. Why screen glasses? Oke, we live surrounded by screen, spending almost 9 hours a day. Oke, kita kan di depan laptop itu udah hampir berjam-jam ya tiap hari ya. In front of digital devices, oke, emit blue light. Nah, coba perhatikan, dia gunakan bahasa yang sangat simple. Dia bahkan meringkasnya buat kita gitu. Oke, contoh, potential side effects dari blue light adalah apa? Eye strain dan dry eyes, mata kering, ya kan? Mengganggu tidur kita kalau kita menerima blue light terlalu banyak. Sakit kepala atau migrain, oke, mental and physical fatigue, kelelahan. Oke, jadi dia membuatnya sesimpel mungkin sehingga kita begitu baca, kita gampang mengertinya. Oke, contoh lain juga. Benefit dari Barner brand apa? Look cool wherever you go. Jadi dia mengatakan kalau kita pakai Barner brand itu kelihatan cakep. Oke, membantu reduce eye strain, improve tidur kita, enhance kesehatan kita. Oke, inilah contoh penggunaan copywriting yang sangat-sangat simple bahasanya. Oke, di balik teknologinya yang rumit itu. Oke. Yang ketujuh, hilangkan menu navigasi. Oke, menu navigasi seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya. Apa itu? Ini contoh homepage. Homepage itu banyak banget menu navigasi. Inilah menu navigasinya. Oke. Biasanya terletak di bagian atas dari website kita. Nah, ini jangan ada di landing page. Ini homepage sih gak masalah. Ini kan contoh homepage. Tapi kalau landing page, jangan ada menu di atas. Karena kita tidak mau ketika orang datang ke landing page, terus mereka ke distract. Oke, fokus mereka kemana-mana. Karena gara-gara ada banyak link di atas kan. Jadi ingat, jangan menaruh link lain di landing page. Ingat, goalnya cuma satu, yaitu pembelian. Jadi semua link atau tombol yang Anda taruh itu arahnya itu selalu ke form pembelanjaan. Oke, contoh nih, order now. Oke, order now. Oke. Poin ke-8, gunakan testimoni atau social proof. Misalnya, ini Barner brand. Oke, dia di landing page-nya dia gunakan customer reviews. Oke, kalau produk Anda sudah banyak customer reviews, Anda boleh pasang. Oke.
Terus bisa juga testimoni berupa chattingan atau WhatsApp customer Anda yang puas. Misalnya, bro atau sis barangnya udah diterima ya, thank you, puas banget. Nah, itu Anda boleh screenshot dan pasang ke landing page Anda atau product page Anda. Oke. Poin ke-9 adalah pastikan landing page Anda atau website Anda itu mobile friendly. Oke, mobile friendly itu maksudnya gimana? Ketika mereka mengakses landing page Anda dengan menggunakan handphone, itu gampang di browse. Oke, contoh ya, misalnya ini tampilan di desktop atau di laptop atau di komputer kan gitu ya. Nah, ketika mereka membuka landing page Anda di handphone, jangan seperti ini nih. Oke, jangan seperti ini. Ini contoh yang nggak baik. Oke, di mana ini menunya kelihatan di sini, terus teksnya jadi kecil kan. Oke, ini istilahnya itu tidak mobile responsive. Oke, mobile responsive. Nah, kalau yang responsive itu seperti apa? Dia otomatis nih. Nah, Anda perhatiin. Oke, dia otomatis teksnya jadi gede. Oke, posisinya juga dia sesuaiin. Oke, mungkin supaya jelas saya berikan contoh ini ya. Oke, contoh misalnya di sini. Oke, ini kan tampilan desktop ya. Ini tampilan desktop. Oke, perhatiin ini. Oke, nah kalau misalnya saya buka ini, tapi saya mau tunjukin tampilan mobile-nya. Nah, seperti ini nih. Oke, coba kita bandingin ya. Ini tampilan desktop, ini tampilan mobile. Nah, Anda perhatiin. Tadi ini 3 item ini, oke, 3 penjelasan ini. Kalau di desktop kan tersusun dari kiri ke kanan. Tapi di sini, di desktop, di mobile, dia otomatis disusun dari atas ke bawah. Oke, sehingga teksnya itu juga gampang dibaca. Oke. Coba kita lihat contoh lain. Nah, ini juga kan. Ini foto, lihat ya. Ini judul, ini foto, ini penjelasan. Coba kita lihat di mobile jadi apa. Judul, foto, penjelasan. Foto, penjelasan. Foto, penjelasan. Kalau di desktop, ya seperti ini susun tampilannya. Nah, coba kita lihat bagian ini ya. Ini kan teksnya banyak banget ya. Dan kalau di desktop ini sih gampang dibaca. Tapi kalau kita lihat di mobile, jadinya seperti apa tampilannya? Nah, dia menyusunnya jadi seperti ini. Oke, jadi gampang dibaca di mobile. Jadi inilah contoh mobile responsive. Nah, jadi inilah 9 tips atau poin penting yang bisa Anda terapkan di landing page Anda. Jadi kalau misalnya Anda selama ini tanya, Albert, cara membuat landing page yang bagus dan converting itu seperti apa sih? Inilah 9 tips yang biasa saya terapkan ketika saya membuat landing page. Oke. Saya bisa berikan contoh yang saya gunakan sendiri, misalnya di AdMastery ya. Kalau kita lihat di sini, kita lihat ya, ini ada 9 poin ini. Coba kita lihat, ada headline. Oke, headline, yaitu ini headline-nya. Saatnya Anda profit online dengan metode yang sudah teruji ini. Terus ada hero image. Hero image saya di sini berupa apa? Video. Jadi, ini saya juga boleh pasang panah sih sebenarnya. Oke, pasang panah di sini sehingga arahkan mata mereka untuk nonton video ini. Kemudian ini ada tombol call to action above the fold. Oke. Nah, kemudian di sini saya gunakan bahasa-bahasa yang simple. Kalau Anda perhatiin ya, ini saya tunjukkan ini supaya Anda memahami susunan. Kan tadi Anda sudah tahu 9 poin penting elemen dari landing page. Nah, sekarang kita mau lihat contoh susunannya seperti apa sih, dari awal sampai akhir itu seperti apa susunannya. Mana yang duluan di atas, mana yang di tengah, mana yang di bawah. Oke, jadi saya mau menjelaskan contoh ini supaya Anda punya gambaran. Oke. Jadi ini tadi sudah ya, headline, hero image, tombol call to action above the fold. Nah, berikutnya ketika mereka melihat headline ini dan tertarik, mereka akan scroll down. Oke. Nah, saya mulai dari problem yang mereka hadapi. Oke, apakah mengalami problem ini atau Anda merasa seperti ini? Nah, setelah menyebutkan problem, barulah memberikan contoh testimoni, sekaligus memberitahu mereka bahwa kalau GapTech sebenarnya juga bisa belajar AdMastery, yaitu dengan menyediakan testimoni. Oke, testimoni seperti ini. Jadi Anda perhatiin saya menggunakan testimoni di beberapa tempat di landing page saya. Oke, ini ada sebuah testimoni, kemudian ini juga testimoni dari murid. Oke, nah ada tombol call to action. Perhatiin ya, di sini saya sudah memakai 2 kali tombol call to action. Jadi Anda boleh menggunakan call to action itu beberapa kali ya. Oke, di landing page Anda. Oke, kemudian coba kita lihat lagi.
Nah, baru menjelaskan apa itu ad mastery. Oke, ada 100 video, ada grup diskusi, penjelasan lagi, lebih detail, testimoni lagi, tombol lagi. Oke, saya sudah gunakan 3 kali tombol call to action. Penjelasan, oke, nah ini ya. Coba kita lihat, ini saya menjelaskan keuntungan mempelajari ad mastery. Coba kita lihat, kalau misalnya kita menjadikannya versi mobile, ini saya coba buatin. Nah, dia otomatis nih. Oke, yang tadi boxnya tersusun kiri kanan, sekarang menjadi ke atas bawah, tersusun seperti ini, sehingga gampang dibaca ketika di mobile ya. Oke, kemudian apalagi saya tunjukin di sini. Oke, ini testimoni, tombol, call to action, penjelasan. Oke, kalau Anda perhatiin patternnya ya, patternnya itu apa tadi? Headline, call to action, penjelasan, testimoni, call to action, penjelasan, testimoni, call to action, penjelasan, testimoni, call to action. Jadi Anda gunakan itu berulang-ulang aja. Oke, jadi Anda nggak usah penjelasan semua, baru di bawah testimoni semua, baru tombol. Anda bisa variasikan sehingga orang tidak bosan membaca landing page Anda, terutama kalau landing page Anda itu panjang ya. Oke, dan kemudian penjelasan lagi, Anda tidak akan belajar sendirian, ada Facebook group khusus untuk members. Nah, terus saya pasang lagi screenshot testimoni. Oke, testimoni, tombol call to action. Oke, jadi saya harapkan Anda bisa melihat contoh yang jelas ya, gimana saya menggunakan prinsip 9 poin tadi ke landing page yang saya bangun. Oke, dan testimoni tadi bisa berupa apa? Review, bisa berupa screenshot. Oke, misalnya orang message Anda atau orang memberikan testimoni di grup, Anda boleh screenshot ya, tentu saja dengan izin mereka ya. Kemudian juga bisa berupa video. Ini juga saya kebetulan beruntung dapat video testimoni dari beberapa toko yang terkemuka. Oke, dan seterusnya. Oke, jadi inilah 9 tips landing page yang bisa Anda aplikasikan ke landing page Anda. Oke, Anda bisa catat ini atau foto ini ya. Saya sudah ringkas buat Anda. Nah, kalau Anda bertanya, boleh nggak website saya hanya ada satu halaman landing page? Oke, itu boleh banget. Oke, misalnya gimana? Misalnya Anda punya satu produk yang mau Anda jual. Kan saya pernah saranin kalau bisa, kalau bisa Anda mempunyai sebuah website sehingga Anda bisa pasang pixel dan sebagainya. Oke, dan Anda juga bisa memberikan penjelasan yang lebih panjang di website Anda. Nah, tapi kalau misalnya buat website kan ribet ya, mau banyak halaman dan sebagainya. Nah, Anda bisa membuat website Anda itu hanya terdiri dari satu halaman landing page. Oke, jadi yang tadi Anda barusan sudah pelajari, itu Anda bisa aplikasikan, buatlah itu menjadi satu website Anda atau satu landing page Anda. Oke, dan saya sering melakukan itu ya. Saya sering melakukan itu ketika saya punya produk yang mau dijual, saya mau membuat satu halaman website yang sangat simple. Saya cukup membuat landing page, sehingga saya memberikan semua testimoni, foto, review, copywriting, semua di halaman satu landing page itu dengan goal cuma satu, yaitu mereka klik tombol pesan sekarang. Oke, tidak ada link ke mana-mana, hanya ada satu tombol pesanlah sekarang. Dan ketika mereka klik tombol itu, akan diarahkan ke form belanja ataupun WhatsApp. Oke, jadi itulah 9 tips membuat landing page yang mudah-mudahan bisa membantu meningkatkan konversi di landing page Anda dan bisa menghasilkan jualan yang laris. Oke, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.